Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Muti, NIM 5020039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Dalam proses pengembangannya, kurikulum ini tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembang terhadap pengembang berbagai komponen kurikulum, tetapi harus pula dipahami berbagai komponen yang mempengaruhinya. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Yang pertama itu ada tantangan internal. Tantangan internal ada dua, yaitu tuntutan tercapainya 8 standar nasional pendidikan. Yang kedua, pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif, usia 15-65, lebih banyak dibanding usia tidak produktif, yaitu 0-14 dan 65 ke atas. Yang kedua, itu ada tantangan eksternal. Apa saja tantangan eksternal? Yaitu gencarnya arus globalis, isu lingkungan hidup, pesatnya perkembangan IT, konvergensi ilmu dan teknologi, dan ekonomi berbasis pengetahuan. Yang ketiga, kompetensi masa depan, yaitu kemampuan berpikir jernih, kemampuan berpikir kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, memiliki minat luas mengenai hidup, dan memiliki kesiapan untuk bekerja. Yang keempat, fenomena negatif yang mengemuka, yaitu perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, dan kecurangan dalam ujian seperti mencontek, mengepek, dan sebagainya. Yang kelima yaitu persepsi masyarakat. Pendidikan terlalu menitikberatkan pada aspek kognitif, pendidikan memberi beban yang terlalu berat bagi siswa, dan pendidikan kurang bermuatan karakter. Rasiologis pengembangan K13. Pemerintah mengkaji ulang kurikulum 2006 atau KTSP dan ditemukan beberapa permasalahan yang harus diperbaiki melalui pengembangan kurikulum 2013. Permasalahannya yaitu konten kurikulum masih terlalu padat. Yang kedua, kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Yang ketiga, kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang keempat, beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan belum terakomodasi di dalam kurikulum. Yang kelima, kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi. Yang keenam, standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci. Yang ketujuh, standar penilaian belum mengarah pada penilaian proses kompetensi. Dan yang terakhir, dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir. Sekarang masuk ke kurikulum darurat. Dasar pertimbangan kurikulum darurat yaitu pemerintah mengeluarkan kurikulum darurat karena dalam kondisi bencana seperti pandemi COVID-19, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara normal, sehingga diperlukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran. Penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. Dasar hukum kebijakan ini adalah Keputusan Mendikbud nomor 719 P 2020 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2020. Kurikulum dalam kondisi bukan kurikulum baru, kurikulum darurat merujuk pada KI dan KD yang dijabarkan dalam kurikulum yang berlaku. Analisis dan pemetaan KD dilakukan untuk mengidentifikasi KD yang esensial dan prasyarat, sehingga meskipun jumlah KD disederhanakan, kompetensi yang ingin dicapai tetap terpenuhi. Penggunaan kurikulum ini merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus, seperti saat terjadi bencana. Pada PAUD, kurikulum darurat merujuk kepada 6 aspek perkembangan anak secara holistik dan terpadu sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak itu. Pada saat pandemi, materi berfokus pada literasi dan numerasi, pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, perilaku hidup bersih dan sehat, dan gerakan masyarakat sehat, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, spiritual, keagamaan, dan atau penguatan karakter dan budaya. Yang terakhir yaitu kurikulum paradigma baru. Dasar pertimbangan kurikulum ini adalah kurikulum ini menjanjikan lebih fleksibel sehingga berpotensi akan mampu mencerminkan keragaman dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pasalnya, Mendikbudristek
memberikan wewenang penerapan kurikulum terbaru ini diberikan kepada masing-masing sekolah, sehingga dengan demikian sekolah tidak akan dipaksa untuk menerapkan kurikulum tersebut. Itu artinya implementasi kurikulum baru 2022 tidak memaksa sekolah. Setiap sekolah bisa tetap dapat memilih kurikulum baru atau masih ingin memakai kurikulum sebelumnya. Oleh sebab itu, pembelajaran paradigma baru mendukung konsep merdeka belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya meningkatkan kemampuan atau kompetensi siswa agar dapat bersaing secara global. Ada 7 hal baru dalam kurikulum paradigma baru. Yang pertama, strukturnya. Profil pelajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum. Yang kedua, hal yang menarik dari kurikulum ini yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, maka pada kurikulum ini kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik yang selama ini hanya dilakukan pada jenjang SD saja, pada kurikulum ini diperbolehkan untuk dilakukan pada jenjang pendidikan lainnya. Yang keempat, jika dilihat dari jumlah jam pelajaran, kurikulum baru tidak menetapkan sejumlah jam pelajaran per minggu seperti yang selama ini berlaku pada KTSP 2013. Akan tetapi, jumlah jam pelajaran pada kurikulum ini ditetapkan per tahun. Yang kelima, sekolah diberikan keleluasan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran, serta membuat asesmen lintas mata pelajaran, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Yang keenam, untuk mapel teknologi informasi dan komunikasi yang pada KTSP dihilangkan, maka pada kurikulum ini, mata pelajaran ini akan dikembalikan dengan nama baru, yaitu informatika, dan akan diajarkan mulai dari jenjang SMP. Yang terakhir, untuk mata pelajaran IPA dan IPS, jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6, yang selama ini berdiri sendiri dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Ada 3 elemen penting yang harus dikembangkan. Yang pertama, berbasis kompetensi, artinya pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai suatu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Yang kedua, pembelajaran yang fleksibel. Yang ketiga, menguatkan karakter Pancasila dengan mensinergikan antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau materi, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.